Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey hai hai, welcome back to my YouTube channel. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di video aku kali ini. Dan untuk video kali ini kita nggak ngomong yang berat-berat ya. Kita nggak yang lagi hitung-hitung duit, kita nggak lagi yang nge-challenge, kita nggak lagi yang ngomongin manajemen waktu. Aduh, kalau kita ngomongin tentang itu, ada juga kayaknya stres juga ya lama-lama. Oke teman-teman, untuk video kali ini aku mau ngajak teman-teman untuk jalan-jalan ke kebun mini aku. Bukan kebun sih, karena masih ya lokasinya masih kayak gini, masih di stand kaktus kayu kayak gini ya. Ini adalah sedikit koleksi kaktus yang aku punya, dan jenis-jenisnya pun masih jenis yang lokal, bukan yang kayak kaktus-kaktus sultan gitu ya. Jadi masih yang kayak ya masih bisa kita dapat di sekitaran, dan harganya pun masih murah murce, murah meriah. Ini sebenarnya lebih banyak pesan online. Kalau kita semai dari bibit itu kayaknya lama banget ya, dan untuk semai dari bibit itu kadang lebih ke kaktus-kaktus yang harganya yang agak-agak mahal, agak-agak mehong gitu ya. Ini yang hanya potelan-potelan yang emang perkembangannya sih lumayan cepet gitu dibanding dengan yang kita semai dari bibit. Sedikit info, kalau aku tuh koleksi kaktus itu dari tahun lalu ya. Jadi usia kaktus yang aku punya ini sekarang kurang lebih 1 tahun di tangan aku. Nah ini sebenarnya sore ini aku tuh lagi nunggu paket kiriman dari Shopee. Di situ aku juga pesan paket kaktus, tapi semaiannya biji gitu. Jadi nanti bakal aku semai karena paketnya datang malam. Jadi aku langsung unboxingnya di malam hari juga. Dan ini adalah biji Astrophytum yang aku pesan dari toko Asterias. Nanti aku taruh linknya di deskripsi box. Aku suka dengan Astrophytum karena bentuknya bulat, halus, coraknya beragam ya. Dan ini karena kalau kita beli ukuran yang 1 cm, diameter 1 cm lumayan mahal ya. Sudah dapat harga sekitar 30.000 untuk ukuran 1 cm. Dan kalau misalkan 3 sampai dengan 4 cm itu lumayan, sudah lumayan harganya udah mulai tinggi ya, udah mulai kayak di atas 80-an, 90-an. Jadi berasa mahal banget kalau kita mesti beli yang gede-gede gitu. Dan ini buat aku pengen nantang aja gitu, pengen nantang bisa nggak kalau misalkan aku tuh semai dari biji, tumbuh nggak ya? Ya udah, aku di sini nge-challenge diri aku. Mudah-mudahan bibit yang aku beli ini bisa berkembang dengan baik, bisa hidup dengan baik. Ya mesti sabar sih sebenarnya ya. Karena ternyata merawat kaktus dari semaian biji itu susah-susah gampang ya. Nah di sini keesokan paginya pas bangun tidur, aku langsung pas sudah selesai kerja semuanya, aku langsung ke sini. Dan ini mau aku semai. Alatnya sederhana aja karena aku seorang pemula, jadi ya pakai alat yang seadanya aja. Apa yang ada di aku itu yang aku pakai. Nah ini untuk media tanam sendiri, ini adalah campuran dari pumais, pasir malang, dan juga sekam bakar. Sama penjual onlinenya juga itu sudah dikasih pupuk, sudah dikasih fungisida. Jadi nanti ini tinggal kita campur rata, dikasih air, terus kita semai deh bibitnya. Untuk karakter media tanam kaktus itu lebih poros ya, jadi jarang banget kalau penjual kaktus itu pakai tanah langsung. Jadi mereka itu pakai campuran dari pasir malang, pumais, atau kokopet, atau mungkin pakai apa ya, sekam bakar gitu.
Nah buat biasanya sih kalau aku di awal-awal itu masih pakai tanah, karena untuk mendapatkan pasir malang di tempat itu kayaknya agak-agak susah. Kalaupun ada ya kita harus beli. Kalau untuk semayan seperti ini, jadi media yang aku pakai atau teknik yang aku pakai itu sesuai dengan petunjuk, itu metode sungkup ya. Metode sungkup, jadi untuk media tanamnya ini aku basahi dulu sampai sebasah-basahnya. Setelah itu baru aku tabur benih di atasnya, dan setelah itu juga setelah aku tabur benih, lantas kita tutup. Nah setelah ditutup itu jangan dibiarkan selalu dibuka-buka. Jadi ini untuk perawatannya emang lama banget ya. Dari biji atau dari semayan seperti ini sampai numbuh jadi bulat-bulat kecil itu bisa sampai 6 bulan, 3 sampai dengan 6 bulan. Setelah 6 bulan pun masih kita pakai metode sungkup, tapi mungkin tekniknya udah berubah ya, mulai dari sedikit-sedikit mulai dikasih cahaya gitu, cahaya matahari, tapi nggak terlalu panas. Nah kayak gitu ya teman-teman, sesuai dengan petunjuk yang diarahkan oleh si penjual ini. Emang sih agak ribet banget, tapi ya karena udah cinta, udah hobi, ya mau seribet apapun, mau sesulit apapun, aku tetap ngelakuinnya gitu ya. Aku tetap belajar gimana caranya supaya aku bisa berhasil membuat semayan atau biji ini bisa tumbuh menjadi astro yang gede gitu. Nah ini adalah bibit-bibit yang sudah aku tabur di atas medianya. Ini tidak ditanam ya, hanya ditabur di atas biar dia cepat tumbuh, gak susah untuk tumbuh. Kalau tenggelam itu pasti bakalan susah buat tumbuh ke atas. Setelah itu kita basahi benihnya atau kita semprot-semprot seperti ini, dan kemudian kita tutup atau kita sungkup. Nah kalau sudah disungkup ini jangan dibuka-buka lagi ya, biarin aja selama kurang lebih 3 sampai dengan 6 bulan. Terus kita cek, jadi istilahnya kita lupain aja kalau udah kita sungkup kayak gini. Nanti kita bakal lihat update-nya kayak gimana, dan juga bakal aku buatkan video shortnya nanti di YouTube kalau misalkan benihnya udah tumbuh. Nah teman-teman tahu nggak sih kalau kaktus itu adalah salah satu tumbuhan yang sering dijadikan tanaman hias karena emang bentuknya yang unik banget gitu ya. Meskipun tanaman ini dipenuhi dengan duri, tapi tidak menutup keindahan dan juga keistimewaan dari tanaman yang satu ini loh. Kaktus itu mampu bertahan hidup di daerah yang panas dan juga kering. Nah, teman-teman, ada banyak pelajaran hidup yang bisa kita petik dari tanaman yang satu ini. Salah satu di antaranya adalah sikap kaktus yang kuat dan bertahan dalam menjalani hidup. Meskipun kaktus terlihat kuat, tapi ia juga memiliki sisi yang lembut, di mana ketika ada yang menyakitinya, ia akan mengeluarkan getah tanda ia sedang bersedih. Sayang. Nah, kira-kira hikmah apa lagi yang bisa kita petik dari tanaman kaktus ini? Ini aku sambil mindahin kaktus dari tempat yang lama ke tempat yang agak lowong. Jadi aku sempat minta tolong sama Pak suami untuk dibikinkan lagi rumah untuk kaktus yang baru, karena emang yang lama itu sudah berdesak-desakan, kasihan ya. Itu biasanya kalau aku mau ngatur atau menata susunan dari pot-pot di rak itu, di rak lama itu, nanti biasa durinya kena di tangan, jadi udah nggak nyaman lagi. Jadi minta sama suami ganti yang lebih gede. Kaktus itu pandai menjaga dirinya melalui duri-duri tajam yang menempel pada tubuhnya. Duri-duri ini tersusun rapi dan siap dijadikan tameng untuk melindungi diri dari ancaman yang datang. Dengan begitu, orang-orang itu tidak akan berani untuk melukainya. Maka dari itu teman-teman, kita juga harus pandai menjaga diri dengan baik. Persiapkan diri sejak awal untuk belajar bela diri mungkin ya. Apalagi nih buat perempuan. Sekurang-kurangnya harus punya ilmu-ilmu dasar bela diri. Jika kaktus saja bisa, kenapa kita tidak bisa? Eits, tunggu dulu, nggak semua loh kayak gitu. Nah kalau yang ini faktor alam ya teman-teman. Kemarin aku sempat pulang kampung sebulan lebih di sana, jadi ini nggak kekontrol lagi. Kasihan ini dimakan sama keong atau seafood.
Padahal sebenarnya punya bulu yang agak-agak tajam dan juga duri-duri halus gitu ya, tapi masih aja tetap dimakan sama keong. Ini sampai habis kayak gini, sebulan lebih, padahal ini lebatnya minta ampun loh. Keunikan kaktus yang lain yaitu percaya diri dengan penampilannya. Ya iyalah, sangat percaya diri ya dengan kekurangan yang dimilikinya, tidak menyulutkan dirinya untuk terus hidup dan juga berada dalam pot-pot kecil sebagai tanaman hias. Dia percaya loh di balik kekurangannya terselip keistimewaan yang membuat orang-orang senang melihatnya. Nah, untuk itu kita juga perlu meniru sifat kaktus ini. Bagaimanapun keadaannya, kita harus tetap tampil percaya diri. Selanjutnya sifat kaktus yaitu penyabar. Kaktus itu sebenarnya pantas disebut dengan penyabar ya. Butuh waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun bagi kaktus itu untuk memunculkan bunga yang indah dipandang. Kesabaran inilah yang harus kita tiru dalam mencapai suatu keberhasilan. Cie, iya emang ya, intinya kita harus sabar dan juga ikhlas dengan apapun yang akan terjadi. Percayalah, buah dari kesabaran itu akan semanis apa yang kita harapkan. Amin, amin, amin. Oke teman-teman, sekian vlog aku kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.